Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, baik-baik, makin hari makin dekat dengan Tuhan, ya, makin cinta Tuhan. Itu harapan kita semua, dan dalam keadaan apapun kita bisa tetap melihat kebaikan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Nah, hari ini kita masih membahas tentang atau seputar kebangkitan Tuhan Yesus dengan tema tidak sia-sia. Nah, kita akan melihat bersama nilai penting dari kebangkitan Yesus itu sebetulnya apa sih di dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita di dalam Dia itu tidak sia-sia, tapi sesuatu hal yang betul-betul ada, hal yang berguna, bermanfaat, dan juga membuahkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan membuka bagian Alkitab dari 1 Korintus pasal 15. Nah, kita akan membaca beberapa ayat. Saya akan membacakannya lompat-lompat, ya, mengikuti ayat yang tertera di depan itu. Nah, ini surat Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus yang dirintis dan didirikan oleh Rasul Paulus. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ada 2 ayat lagi yang ketinggalan, ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, nah kebangkitan Kristus itu merupakan hal yang sangat fundamental atau paling fundamental di dalam iman Kristen. Ketika kita meyakini bahwa Yesus bangkit, itu akan mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak meyakini atau Yesus tidak bangkit, maka itu akan meruntuhkan semua dasar iman kekristenan. Nah, itulah sebabnya penting menyadari dan juga penting untuk mengetahui sebetulnya apa sih nilai penting dari kebangkitan Kristus. Nah, saudara, tetapi sebelum kita membahas tentang itu, ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus, maka sebetulnya bagi kebanyakan orang Kristen itu adalah hal yang biasa. Betul tidak? Tidak ada sesuatu sepertinya yang spesial. Kita merayakan Paskah merayakan kebangkitan Kristus,
dan kita diberitahu bahwa kebangkitan Kristus membawa kuasa yang mengubahkan. Nah, tetapi setelah selesai Paskah, kita juga mungkin bertanya, sebetulnya kuasa kebangkitan apa sih yang diberikan oleh Kristus, yang katanya itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi hidup saya, kenapa saya masih seringkali jatuh bangun di dalam dosa? Seringkali ketika saya mengalami sesuatu, saya mudah sekali putus asa, mudah sekali marah. Dan di manakah sebetulnya kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya? Pernah enggak bertanya seperti itu di dalam hati kita? Bahkan ketika kita merasa sakit, waktu sakit kita merasa putus asa, lemah, sepertinya tidak punya kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Di mana kebangkitan Kristus? Nah, saudara, itulah sebabnya ada orang-orang Kristen yang kemudian berpikir bahwa sebetulnya kebangkitan Kristus itu kita sudah tidak perlu permasalahkan apakah itu sesuatu hal yang real terjadi di dalam sejarah atau itu tidak terjadi dalam sejarah. Yang penting adalah bahwa ketika kita tahu Yesus bangkit, maka ketika kita ingat itu seharusnya memberikan kekuatan moral bagi kita untuk kita juga bangkit dari kelemahan dan keterpurukan kita. Nah, saudara, sebetulnya pemikiran ini sudah ada sejak lama. Tapi hari ini itu juga muncul di karangan orang Kristen, pemikiran bahwa kita tidak perlu mempermasalahkan apakah Kristus itu real bangkit atau tidak. Karena yang penting adalah nilai moralnya dari kebangkitan Kristus. Nah, saudara, itulah yang juga menjadi pertanyaan sebetulnya bagi orang-orang di Korintus. Ya. Karena memang kalau kita lihat kebangkitan orang mati sesuatu hal yang tidak umum terjadi, bukan? Kalau ada orang yang mati, kemudian dinyatakan mati, kemudian berapa jam bangkit, toh juga nanti mati lagi. Kan umumnya begitu kan? Tidak ada yang kemudian bangkit dan terus bangkit, seperti Yesus bangkit selama 40 hari dan kemudian banyak orang melihat dia naik ke surga. Bangkit dan tidak pernah mati lagi. Itulah sebabnya muncul pertanyaan, betulkah kebangkitan Yesus itu merupakan sesuatu hal real di dalam sejarah dan itu terbukti secara faktual. Nah, ini menjadi pertanyaan orang-orang di Korintus. Maka Paulus menekankan sekali, kalau kita baca di dalam Korintus pasal 15, ayat-ayat yang pertama itu, ayat 5 dan seterusnya, kita mendapati di situ bahwa Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, dan ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada, ditulis di situ, ada Kefas yaitu Petrus, dan para murid yang lain. Dan di dalam Injil dikatakan bahwa ketika menampakkan diri kepada murid-murid, Tuhan Yesus bertanya, adakah makanan di sini? Dan Alkitab mencatat, dan Yesus memakan ikan yang disediakan murid-murid itu di depan mata mereka. Jadi ini bukan ilusi, tapi ini sesuatu hal yang real. Yesus bangkit di dalam tubuhnya yang baru, dan itu sesuatu yang bisa disentuh oleh para murid. Kemudian dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 juga, bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada 500 orang lebih sekaligus. Orang bisa lihat. Dan kemudian kepada Yakobus, yaitu saudara dari Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil dicatat Yakobus pada waktu Yesus melayani, Yakobus dan saudara-saudaranya, saudara Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu orang yang sakit jiwa karena mengajarkan sesuatu yang tidak umum. Mereka menolak Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Yakobus. Dan kemudian Yakobus menjadi percaya. Dan kitab Yakobus yang ada dalam perjanjian baru, itu ditulis oleh saudara Tuhan Yesus. Ini real. Dari orang yang menolak sampai orang menerima. Bahkan Paulus menulis dirinya sendiri waktu dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen di sana. Dan dia sudah mendapatkan kuasa dari imam-imam di Yerusalem untuk menganiaya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dan waktu itu Paulus kemudian bertobat. Saudara, kebangkitan Kristus sangat bermakna di dalam kehidupan orang-orang Kristen abad-abad pertama, gereja mula-mula. Nah, hari ini kita akan coba melihat bersama sebenarnya nilai pentingnya apa kepada orang-orang di abad pertama dan apa relevansinya bagi kita hari ini.
Dan memang pada waktu itu bukan hanya disaksikan oleh Alkitab. Nah, orang akan berpikir begini, yaitu kebangkitan Yesus hanya Alkitab yang mencatat. Alkitab kan kitab sucinya orang Kristen. Nah, saudara, pertanyaannya adalah begini, apa yang salah dengan Alkitab? Saudara, seorang pakar literatur, sejarah, dia mengatakan begini, bahwa sebetulnya Alkitab itu adalah kitab atau buku yang ditulis yang memberikan keabsahan yang sangat bisa dipercaya. Sebab yang menulis Injil tentang kehidupan Yesus itu adalah murid-murid Yesus yang langsung menjadi saksi mata terhadap apa yang dilakukan Yesus. Dan dia menulis. Ini kan otentik nih, betul kan? Kalau itu yang berarti Matius dan Yohanes. Kemudian Markus itu adalah orang dekatnya Petrus. Artinya orang dekat dari saksi mata. Dan Lukas orang dekatnya Paulus juga dan para murid. Dan dia menyelidiki semuanya itu yang beredar pada waktu itu. Jadi ini satu bukti hal yang otentik sebetulnya. Yang sangat baik. Nah saudara, kalau kita hari ini katakan Indonesia hari ini tahun ini merdeka sudah berapa tahun? Hitung dulu deh. Berapa tahun? 79 tahun, betul? Ya. Nah, kita percaya hari ini Bapak proklamator siapa? Soekarno-Hatta. Gak ada yang gak percaya, semuanya percaya. Kenapa? Karena pada waktu peristiwa itu terjadi ada yang mendokumentasikan, mencatat, memvideo, audionya juga ada, suaranya, dan tidak ada yang menunjukkan bukti sebaliknya yang membantah itu. Nah sebenarnya itulah yang terjadi. Yesus mati tahun 33, kemudian para murid Injil itu mulai yang pertama itu ditulis tahun 55. Berarti hanya 22 tahun. Dan sebelumnya sudah ada catatan-catatan yang beredar kemana-mana. Tentang penyaliban Yesus, tentang Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan. Jadi rentang tahunnya 79 tahun kita percaya. Ini 22 tahun. Bagaimana itu tidak merupakan sesuatu yang meyakinkan. Nah sudah, tetapi ada seorang penulis di luar Kristen. Nah ini yang menjadi pegangan penting sebetulnya. Yang mana dia orang Yahudi asli, bukan orang Kristen, dan dia menulis apa yang terjadi pada zaman abad-abad pertama, pada abad pertama, di dalam kehidupan orang Yahudi, termasuk munculnya kekristenan yang baru. Ditulis oleh seorang yang bernama Yosefus, seorang sejarawan yang diakui tulisannya secara umum di dunia hari ini, dan ditulis tahun 90-an. Dan kalau 33, ini 90, hanya terpaut sekitar 50 tahunan lebih, 57 tahun. Dan apa yang dituliskan itu berdasarkan sumber-sumber dari orang-orang yang melihat secara real. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Yosefus? Mari kita coba lihat. Pada waktu itu hiduplah Yesus. Jadi secara historis diakui Yesus itu pernah hidup. Ini bukan dongeng, Yesus pernah hidup. Seorang yang bijaksana, kebijaksanaannya diakui. Hikmatnya diakui. Jika memang kita boleh menyebutnya manusia. Nah jadi saking berhikmatnya, ajarannya, itu kalau boleh kita sebut manusia. Sebab ia adalah pelaku perbuatan-perbuatan yang luar biasa mujizatnya. Seorang pengajar bagi orang-orang yang dengan senang menerima kebenaran. Ia menarik banyak orang Yahudi, juga banyak orang Yunani untuk menjadi pengikutnya. Ini dicatat oleh Yosefus. Dan dikatakan bahwa ia adalah Mesias. Dia bukan orang yang percaya Yesus, tapi kenapa dia menunjuk kepada Mesias, yaitu juru selamat. Karena dia mendasarkan catatannya kepada ini, berikutnya. Ya. Dan ketika Pilatus, nah ini dicatat sejarah Pilatus, artinya Yesus hidup dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itulah sebabnya kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, ada Pilatusnya itu disebut untuk menunjukkan bahwa Yesus itu memang ada di dalam sejarah. Ya. Atas tuduhan dan desakan tokoh-tokoh terkemuka di antara kita, orang-orang Yahudi, para tokoh orang Yahudi, menghukum mati dia dengan disalibkan. Nah kata asli yang dipakai itu cuma satu kata, diterjemahkan panjang itu cuma satu kata. Disalibkan sampai mati. Begitu, disalibkan sampai mati. Jadi kematiannya itu sudah jelas. Ya. Mereka yang pertama kali mengasihinya, yaitu murid-muridnya, tidak berhenti. Kemudian ia muncul kepada mereka
kepada para murid, hidup kembali pada hari yang ketiga. Sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi Allah mengenai dia dan tentang banyak keajaiban lainnya yang berkaitan dengannya. Dan orang-orang Kristen yang dinamai menurut namanya hingga saat ini masih ada. Nah, ini catatan yang terakhir itu penting. Orang-orang Kristen yang dinamai menurut namanya hingga saat ini masih ada. Waktu ditulis tahun 90, itu masih ada orang-orang Kristen. Artinya apa? Dia menyadari betul dan dia tahu betul bahwa ada banyak pemimpin-pemimpin yang mencoba mengumpulkan banyak pengikut zaman itu. Ketika pemimpinnya mati, maka semuanya sudah hilang semua, para pengikutnya habis. Tapi pada waktu tahun 90 dia menulis, dia katakan walaupun sudah mati dan mengakui kebangkitannya, dan itu dia lihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan kemudian dia lihat bahwa muridnya sampai hari ini pun masih ada. Maka kebangkitan Yesus itu bukan sesuatu hal yang perlu diragukan. Tapi hal yang real yang dialami oleh orang-orang abad pertama gereja mula-mula pada waktu itu. Dan apa yang dialami itu mengubah mereka sampai itu menjadi sesuatu hal yang menghidupkan mereka. Nah, pertanyaannya adalah sekarang apa sih sebetulnya nilai penting dari kebangkitan Kristus yang sangat berarti buat para murid dan jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, yang pertama kebangkitan Yesus itu merupakan atau memastikan kemenangan atas dosa dan maut. Kemenangan siapa? Kemenangan Yesus. Dan kemenangan siapa? Kemenangan kita yang percaya kepada Yesus. Saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca disebutkan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Nah, kata sangat penting, wah ini gak main-main. Berarti Paulus menuliskan, ini sesuatu yang sangat penting. Saya cek bahasa aslinya dan juga bandingkan bahasa Inggris. Di situ dituliskan artinya adalah yang terutama. Maka sebab yang terutama telah kusampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, hal pertama yang mau Paulus tekankan adalah kematian Yesus itu sesuai dengan kitab suci yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan Yesus itu mati karena apa? Karena dosa-dosa kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kenapa Kristus harus mati untuk dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia? So, konsep secara umum manusia hari ini adalah orang dilahirkan itu dalam kondisi seperti kertas putih. Ketika dia berbuat salah, maka ada noda di dalam kertas itu. Maka kemudian ada perbuatan baik yang dilakukan untuk bisa menghilangkan sebagian dari noda itu. Saudara, itu konsep umum hari ini, betul ya? Nah, tetapi saudara, konsep Alkitab itu berbeda. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kemudian Alkitab mengatakan, maka mereka dihalau, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Artinya bahwa Allah yang kudus tidak bisa bersatu lagi dengan manusia yang berdosa. Mereka yang memusuhi Allah, mereka yang menentang Allah, mereka yang berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, mereka katakan harus berpisah dari Allah. Itu sebabnya di dalam Roma dikatakan upah dosa ialah maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah, tidak bersama-sama dengan Allah lagi. Maut itu juga artinya kematian. Itulah sebabnya pada waktu Adam dan Hawa berdosa, maka manusia akan mengalami kematian akibat dosa. Bukan cuma Adam dan Hawa, tapi seluruh manusia mengalami kematian. Dan konsep manusia yang mengalami kematian itu juga sama dengan pada waktu Adam dan Hawa mengalami kematian karena dosa. Maka karena dosa Adam dan Hawa, itu ketika manusia yang lahir setelah itu, mereka juga ada di dalam status berdosa. Jadi dosa itu bukan lagi sebuah tindakan yang salah atau tindakan yang melanggar firman Tuhan. Tapi pada waktu kita sudah ketika kita dilahirkan, kita ada di dalam status berdosa. Nah, saudara, status berdosa jelas ini menuntut sebuah penghukuman. Kita tahu di dalam sistem peradilan ketika orang dinyatakan bersalah, jelas bersalah, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada sesuatu yang harus dibayar.
dia harus menanggung hukuman akibat kesalahannya. Nah, ketika status kita dalam status berdosa, maka kita status seteru Allah, status musuh Allah, dan mau tidak mau kita menanggung hukuman dosa, baik di dalam dunia ini maupun di dalam dunia yang akan datang. Dunia ini hukumannya adalah ada ketakutan, ada rasa hati di mana kita merasa bersalah, ada ketakutan terhadap kematian juga, dan kemudian ada kebencian, ada iri hati kepada orang lain, permusuhan terhadap sesama. Itu muncul oleh karena akibat dosa. Saudara, itulah yang kemudian menjadi masalah manusia. Dan itu status dosa ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Sebab statusnya sudah berdosa. Nah, saudara, misalnya tadi seperti orang yang ada di dalam pengadilan, katakanlah dia mencuri. Ketika dia mencuri kemudian dia ditangkap. Ketika dia ditangkap kemudian dia dijatuhi hukuman. Sebelum pengadilan itu selesai dia mengatakan, Pak Hakim, saya memang menyadari saya berbuat salah. Tetapi setelah saya mencuri motor itu, kemudian saya tidak pernah berbuat salah lagi. Saya jual motor itu, saya bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu untuk menggantikan, menebus kesalahan saya. Dan saya waktu itu setelah itu tidak berbuat salah lagi. Nah, saudara, apakah kemudian hakim yang adil akan mengatakan, oke deh, kalau begitu kamu sudah jadi anak baik, sekarang kamu keluar bebas. Enggak begitu kan? Saudara, demikian juga yang terjadi di dalam hidup kita di hadapan Allah. Oleh karena itulah sejak dalam perjanjian lama, Tuhan sudah menubuatkan tentang kedatangan Kristus, yaitu Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan itulah sebabnya di dalam perjanjian lama, Allah ketika manusia sudah berusaha memberitahu tentang apa? Tentang adanya kurban. Orang-orang Israel yang berbuat salah mau datang ke hadapan Tuhan, dia harus membawa korban, yaitu domba yang disembelih. Domba itu disembelih mati, darahnya dicurahkan di atas mezbah untuk pengampunan dosanya. Artinya apa? Artinya yang berdosa yang seharusnya mati, harus ada korban supaya dia tidak mati. Harus ada yang dikorbankan untuk supaya dia tetap hidup. Nah, itulah yang kemudian ini menjadi sebuah simbol bahwa nanti Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia juga berdarah. Dia dikorbankan untuk menggantikan hukuman dosa kita. Supaya kita yang berdosa bisa hidup kembali oleh karena dia dihukum karena pelanggaran dan dosa kita. Nah, saudara, ini adalah konsep yang sangat penting di dalam Injil. Dan ini adalah Injil sesungguhnya. Ya, berita baik. Karena apa yang sudah Yesus lakukan. Maka di atas kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Dia sudah bayar lunas semua hutang dosa kita. Saudara, apa hubungannya dengan kebangkitan Yesus? Nah, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa hubungannya dengan kebangkitan dan kematian Yesus? Saudara, kematian Yesus untuk dosa kita dan kemudian dia mati dikuburkan. Di dalam pengakuan iman kita dituliskan di situ, turun ke dalam kerajaan maut. Kalau Yesus itu adalah orang berdosa, kalau Yesus orang yang tidak benar, maka dia tidak akan bisa dibangkitkan. Jadi bagi orang-orang pada waktu ketika Yesus dibangkitkan dan Yesus menunjukkan bahwa dia bangkit, maka itu sebuah nilai yang sangat penting bahwa betul sesuai dengan perjanjian lama, maka semua dosa manusia itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Maka kita yang percaya kepada Yesus akan diampuni dosanya, apapun dosa kita, seberapapun besarnya dosa kita, dia akan mengampuni kita dan menerima kita sebagai anaknya. Bukan lagi musuh Allah, tapi diterima sebagai anaknya. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, ketika kita percaya, kita diberi kepada Yesus, kita diberi hak loh ya, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Itu luar biasa sekali. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus yang sudah mati bagi kita, kita punya hak sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Yang mana tidak akan lagi dibatalkan oleh Allah. Sekali anak, tetap anak. Sekali anak itu tetap anak.
Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan begini. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita lihat di sini, siapa yang mendengar perkataan Yesus percaya kepada Dia, maka dia sudah memiliki hidup yang kekal. Di dalam bahasa aslinya menggunakan tenses present tense. Memiliki hidup yang kekal kapan? Bukan nanti, sekarang. Sekarang kita sudah memiliki hidup yang kekal. Loh kok bisa? Maka Yohanes 17 menjelaskan hidup kekal itu apa? Yaitu ketika kita mengenal. Kata mengenal itu menunjukkan kedekatan dan kesatuan kita dengan Bapa. Jadi hari ini ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Karena Roh Allah bersama-sama dengan kita. Dan pada waktu kita meninggal, Roh Allah juga bersama-sama dengan roh kita. Dan bersama-sama kita di mana Allah ada, di situ kita ada. Mulai kapan? Mulai ketika kita terima Yesus. Dan waktu terima Yesus kita terima Roh Kudus. Wah, itu sangat indah sekali. Pakai tensesnya present tense. Kemudian dilanjutkan anak kalimat berikutnya. Dan dia tidak akan turut atau tidak turut dihukum. Itu pakai tensesnya future tense. Waduh, ini indah sekali. Artinya sudah dipastikan dapat hidup kekal dan tidak akan dihukum. Future, di masa depan tidak akan dihukum. Waduh, ini indah sekali. Dilanjutkan anak kalimat berikutnya, permisi, gitu ya. Nah, kalimat berikutnya apa? Pakai tensesnya perfect tense. Karena apa? Ditulis di situ, karena sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Waduh, itu indah sekali yang dilakukan Yesus bagi kita. Artinya tidak lagi di dalam maut kematian di luar Tuhan, tapi sudah di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, ini sangat indah sekali. Saya tidak tahu hari ini apakah di antara kita ada yang merasa bahwa saya adalah orang berdosa. Sehingga kita merasa selalu rasa bersalah, khawatir, tidak takut akan kematian, takut Tuhan tidak berkenan. Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Saya pun tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan perbuatan baiknya berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus perlu datang ke dalam dunia karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Maka Yesus menggantikan kita untuk kita tidak dihukum oleh Allah. Tapi kita boleh diselamatkan oleh karena Dia sudah mengampuni kita. Saudara, hanya kepada orang yang percaya kepada Dia. Saudara, ini satu hal yang dihayati betul oleh orang-orang jemaat mula-mula pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka bersuka cita, mereka bergembira, dan mereka betul-betul antusias mengikut Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah hari ini menjadi sesuatu hal yang pemahaman ini mengubahkan hidup kita. Ketika kita katakan bahwa seringkali kita lemah, putus asa, jatuh dalam dosa. Saudara, sebetulnya konsep ini sesuatu yang penting menguatkan kita. Sering orang datang ke gereja, dengar khotbah, yang penting praktis-praktis sajalah, pulang mau apa begitu ya. Saudara, enggak. Praktis itu penting, tapi pengajaran itu sangat penting juga. Karena pengajaran itu yang memberikan dasar kepada apa yang kita lakukan. Dan ketika kita tahu bahwa dasarnya adalah ini, maka ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita jatuh dalam dosa. Kita tahu kalau kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti terima kita apapun yang kita lakukan. Sebab kita sudah jadi anak Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan mengangkat kita jadi anaknya, ketika kita sakit pun, ketika kita gagal pun, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab apa? Kalau hal yang dulu kita tidak pernah pikirkan soal hidup kekal, Yesus mau memberikannya untuk kita. Sebelum kita menjadi anak Tuhan, Dia sudah mati untuk kita. Apalagi kalau kita sudah jadi anaknya. Wah, itu saudara akan menguatkan kita luar biasa. Dan membuat kita bersemangat juga untuk menolong orang lain bisa kenal Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua,
Kebangkitan Yesus memastikan adanya kebangkitan orang mati atau kebangkitan kita nanti di akhir zaman. Nah, doktrin ini memang atau ajaran ini memang jarang dikhotbahkan di gereja. Tapi karena ada di dalam pasal itu maka kita singgung sekalian, begitu ya. Nah, jadi dituliskan di situ bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus bangkit dulu sebagai yang sulung dengan tubuh yang baru. Nanti pada waktunya orang-orang yang meninggal semuanya juga akan dibangkitkan. Nah, kapan itu? Nah, ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, ini indahnya di sini. Paulus menggunakan kata kita tidak mati. Kenyataannya mati tidak. Paulus saja mati, begitu kan? Artinya bahwa Paulus melihat kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian bagi orang percaya hanya sebuah pintu gerbang masuk kepada kekekalan bersama Tuhan dalam kesukaan yang besar. Saudara, ini beda cara berpikirnya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Saudara, ayat ini merupakan atau pemahaman ini memberikan penghiburan kepada orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Nanti kira-kira akan jadi apa sih setelah meninggal? Tuhan katakan nanti akan ada kebangkitan orang mati pada waktu nafiri terakhir, yaitu akhir zaman. Yesus datang kedua kali, nafiri Allah dibunyikan, orang-orang mati semuanya dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Dan di dalam Wahyu dikatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus, dia akan bersama-sama di dalam Yerusalem yang baru. Tetapi orang-orang yang mati di luar Kristus, dia akan ada di dalam penderitaan yang kekal. Nah, saudara, di dalam konsep beberapa orang hari ini, ya, teologi Kristen hari ini yang sudah menyimpang dari Alkitab, mengatakan begini, bahwa Yesus mati disalibkan untuk menanggung seluruh dosa manusia. Itu berlaku untuk semua manusia. Baik yang percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Baik dia yang hidup baik maupun dia yang tidak hidup baik. Baik yang beragama Kristen maupun tidak, semuanya pokoknya siapapun dia. Tidak pandang bulu soal agama dan sebagainya. Maka dia akan diampuni dan dia akan diselamatkan. Sebab Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tidak mungkin Allah akan menghukum ciptaannya sendiri. Make sense nggak? Masuk akal kan? Ya. Nah, saudara, hari ini juga berkembang pemikiran begitu. Nah, saudara, tetapi masalahnya adalah Tuhan penuh kasih. Ya, Tuhan penuh kasih. Dan Tuhan sudah menunjukkan kasihnya di poin yang pertama. Bahwa manusia sebagai musuh Allah, Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia. Tidak punya kewajiban. Allah hanya punya kewajiban menghukum manusia. Dia tidak punya kewajiban menyelamatkan manusia. Tapi Allah menyatakan kasihnya mau mengampuni dosa manusia, menyelamatkan dan memberikan, mau mati bagi dosa-dosa kita, dan menawarkan kepada manusia, siapa yang mau percaya akan diselamatkan. Menawarkan. Allah tidak pernah memaksa semua orang untuk menjadi percaya kepada dia. Enggak. Fair kan? Artinya apa? Manusia tadinya berdosa, musuh Allah. Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan. Tapi Allah mau menyelamatkan dan sekarang Allah tidak memaksa. Menawarkan. Yang mau, monggo datang. Yang tidak mau, yang menolak Yesus, ya enggak apa-apa. Yang menolak, maka Tuhan katakan silakan menolak. Maka di dalam nanti pada waktu akhir zaman, ketika ada kebangkitan orang mati, sangat fair. Yang percaya yang mau bersama Yesus, dia akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Tetapi yang menolak Yesus, nah dia sudah menolak kok. Artinya menghargai putusan mereka. Maka mau tidak mau, mereka juga pasti masuk di dalam kekekalan tidak bersama Yesus. Nah, saudara, ini satu hal yang sangat penting. Dan sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan nanti di akhir zaman. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi soal kebangkitan
tubuh, ya, tapi tubuh yang baru, yang tidak binasa, yang tidak lagi merasakan sakit dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kebangkitan Yesus memastikan atau meneguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang terakhir. Kebangkitan Yesus memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, bagi kita yang sudah sejak sekolah minggu, Tuhan Yesus adalah Tuhan, biasa enggak? Biasa banget gitu ya. Melihat Yesus adalah Tuhan itu hal yang umum, yang biasa. Tidak ada sesuatu yang, ya oke, kita langsung terima. Tetapi bagi orang-orang pada waktu itu, ya, orang-orang di abad pertama, Yesus itu mereka tidak berpikir Yesus adalah Tuhan. Dia pikir adalah orang biasa, hanya orang yang penuh bijaksana melakukan mujizat dan yang luar biasa. Bahkan setelah mati pun, murid-muridnya tidak berpikir dia akan bangkit. Maka banyak di antara mereka kecewa, takut dan sebagainya. Mereka tidak berpikir. Nah, tetapi kebangkitan Yesus itu membuktikan sesuatu. Karena di dalam konsep orang Yahudi, orang yang bisa dibangkitkan oleh Allah atau bisa bangkit dari kematian, itu berarti adalah orang yang diperkenan oleh Allah. Orang yang diperkenan oleh Allah berarti orang yang adalah di dalam hidupnya, perkataan dan perbuatannya itu juga dibenarkan, benar di hadapan Allah. Dan orang yang benar di hadapan Allah, maka itulah yang kemudian dinyatakan dengan kebangkitannya. Dan itu menjadi sebuah konfirmasi bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Kok bisa? Nah, karena apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus pada waktu hidupnya. Misalnya, pada waktu Yesus berdialog dengan orang-orang Farisi. Dia katakan bahwa Bapak kami ini adalah Abraham. Siapakah engkau? Tuhan Yesus katakan, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya apa? Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya. Kemudian ketika Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus membenarkan itu. Nah, apa artinya ini? Ini penting sekali. Ya. Kemudian, karena pada waktu di perjanjian lama, ketika bicara soal anak Allah, orang-orang di dalam perjanjian lama tahu persis bahwa yang disebut anak Allah itu adalah Allah sendiri yang nantinya datang sebagai manusia. Maka ketika mengklaim Mesias anak Allah, ini sebuah klaim yang gak main-main. Maka pada waktu Yesus ditangkap malam itu, maka imam kepala bertanya kepada Yesus, jadi benarkah engkau Mesias, anak Allah? Kemudian Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Dan dilanjutkan, mulai sekarang engkau akan melihat anak Allah ada bersama-sama dengan duduk di sebelah kanan Allah. Anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa. Nah saudara, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan klaim. Dan pada waktu Yesus selesai bicara itu, kemudian imam kepala mengatakan apa? Kita sudah tidak butuh saksi lagi. Dia mengoyakkan pakaiannya dan dia katakan bahwa orang ini sudah menghujat Allah karena menyamakan diri dengan Allah. Dan kemudian langsung dibawa ke Herodes dan Pilatus untuk dihukum mati. Nah saudara, ketika Allah membangkitkan Yesus, bagi orang Yahudi itu berarti Allah berkenan kepada Yesus. Ini orang benar. Semua yang dikatakan, semua yang dilakukan pasti benar. Maka ketika mereka lihat, dan di dalam Alkitab sering dikatakan ketika Yesus bangkit, maka mulai terbukalah murid-murid itu mengerti tentang kitab suci. Mengerti tentang siapa Yesus dengan jelas. Jadi saudara, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia dan melakukan segala sesuatu itu untuk hidup kita, menyelamatkan kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan dia adalah Tuhan yang patut mendapatkan pujian penyembahan kita sepenuhnya. Nah itulah yang dialami oleh orang-orang abad pertama.
Maka dikatakan oleh Paulus begini, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia kalau Yesus tidak bangkit. Tapi Paulus membuktikan bahwa Yesus bangkit, karena itu kalau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus, itu tidak ada yang sia-sia. Itu sesuatu yang pasti keselamatan, sesuatu yang pasti untuk pegangan hidup kita di dalam dunia ini. Dan itulah yang membuat orang-orang percaya pada waktu itu hidup bersemangat, hidup bergairah bagi Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan yang penuh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu dicatat oleh ini Cornelius Tacitus, ya, dia seorang sejarawan. Orang Romawi, tadi orang Yahudi, ini orang Romawi, bukan percaya Yesus juga. Di abad pertama, tahun 90-an juga, dia menuliskan bukunya. Di dalam bukunya yang ke-15, bab yang ke-44, dia catat begini tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Dan di antara orang-orang percaya. Dikatakan begini, sebagai akibatnya, nah ini cerita tentang Nero yang membakar kota Roma, terus menyalahkan, memfitnah orang Kristen sebagai yang membakar kota Roma. Sebagai akibatnya untuk menyingkirkan laporan tersebut, Nero menyalahkan sekelompok orang yang dibenci karena kekejian mereka. Jadi orang Kristen itu dianggap orang keji zaman dulu, karena mereka sering berkumpul dan kemudian makan daging dan darah, begitu kan? Ya, pada makan roti dan anggur yang disimbolkan sebagai itu. Ya, tubuh dan darah Yesus. Dan mereka memandangnya sebagai sebuah kekejian. Maka mereka tulisnya begini. Yang oleh rakyat disebut Kristen. Kristus dari mana nama itu menderita hukuman mati di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius oleh tangan salah satu gubernur kita Pontius Pilatus. Ini juga bukti sejarah. Ya. Dan sebuah kepercayaan yang sangat berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena orang-orang yang di bawah Kaisar harus menyembah kepada Kaisar sebagai Tuhan, dewa mereka. Tapi orang Kristen tidak mau. Dan ketika banyak orang yang menjadi Kristen, semakin sedikit orang yang menyembah kepada Kaisar. Nah itu bahayanya. Situ, ya. Sementara itu, mereka ditekan sejenak, lagi-lagi meledak. Tidak hanya di Yudea, sumber pertama kejahatan itu, tetapi bahkan di Roma. Jadi orang-orang Kristen ini ditekan. Tapi gak bisa ditekan oleh karena mereka mengalami siapa Yesus dalam hidup mereka. Dan meledak kembali. Bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, tapi sampai ke Roma. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Berbagai bentuk ejekan dilakukan terhadap kematian mereka. Dibungkus dengan kulit binatang, ditarik oleh anjing dan mati, atau dipaku ke salib, atau dibakar untuk digunakan sebagai penerangan di malam hari, dijadikan obor di tengah lapangan, di stadion, begitu ya. Dan kemudian siang hari apinya mati dan orangnya juga mati. Dan itu yang dilakukan. Tapi tetap aja kekristenan sampai hari ini tetap ada. Dan salah satu orang yang ini murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Yesus punya murid Rasul Yohanes, ini muridnya Rasul Yohanes. Polikarpus. Dia sudah tua umur 86, dia ditangkap dan dia diberi tawaran. Kamu silakan menyangkal Yesus dan menyembah kepada Kaisar. Sudah, kamu akan dibebaskan. Karena kamu sudah tua. Untuk apa? Sudahlah, kamu lakukan itu daripada kamu dihukum mati. Karena yang mau menghukum mati pun kasihan. Tapi dia katakan 86 tahun. Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Aku akan tetap percaya kepada dia. Akhirnya dia dihukum mati. Dia berdirikan di atas kayu-kayu bakar. Dan hari itu di tengah-tengah lapangan dia dibakar sampai mati. Saudara, ini menunjukkan apa? Bahwa nilai penting kebangkitan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya pada waktu itu sesuatu yang bermakna sekali. Saya tidak tahu bagaimana dalam hidup kita Yesus sebagai Tuhan. Betulkah kita sudah memberikan sesuatu yang selayaknya diterima oleh Tuhan kita? Yaitu hidup kita, seluruh tenaga, seluruh keberadaan kita, ketaatan kita, dan kita mau hidup bagi Tuhan dan kita katakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, saya mau lakukan untuk Tuhan. Saudara, pada waktu prapaskah kita bicara soal berhala, di mana jangan sampai kita menempatkan hal-hal lain menjadi Tuhan kita. Nah, saudara, beberapa minggu lalu di dalam salah satu cross kita mendiskusikan itu dan kemudian kita membicarakan ada konsep
kalau gitu bagaimana ini prioritasnya? Apakah berarti prioritas pertama adalah Tuhan? Kalau kita mengutamakan Tuhan kan, prioritas pertama adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga dalam hidup kita mungkin pekerjaan. Prioritas keempat baru pelayanan. Apakah begini mengatur prioritasnya atau bagaimana mengatur prioritasnya sehingga Tuhan menjadi kehidupan yang terutama dalam hidup kita? Nah, saudara, saya pernah mendengar sebuah sharing di sosmed, dia menjelaskan bahwa pola pikir seperti ini adalah pola pikir barat. Digolong-golongkan begini. Tetapi pola pikir orang Yahudi tidak begitu. Pola pikir orang Yahudi itu seperti roda. Seperti roda sepeda. Ya, di tengahnya ada asnya, ada pusatnya. Kemudian ada ruji-rujinya banyak. Pusatnya adalah Tuhan. Ruji-ruji ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itu adalah diri kita sendiri. Itu adalah keluarga kita. Itu adalah pekerjaan kita. Mungkin itu adalah keuangan atau kekayaan yang Tuhan titipkan. Itu adalah hobi kita, anak kita. Ada banyak hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara, bukan cara berpikir mana prioritasnya. Tetapi berpikirnya adalah Tuhan yang menjadi pusat hidup saya. Artinya adalah bahwa bagaimana ketika saya melakukan sesuatu dalam hidup saya melihatnya ketika saya melakukan sesuatu untuk pekerjaan saya berpusat kepada Kristus. Apa yang Kristus inginkan untuk saya lakukan dengan pekerjaan saya. Bagaimana seharusnya saya bekerja sesuai dengan cara pandang Kristus, saya melakukan itu. Bagaimana Kristus ingin saya memperlakukan keluarga saya. Bagaimana Tuhan ingin saya bersikap terhadap keluarga saya. Itulah yang menjadi pusat hidup kita. Bagaimana kita berpusat pada waktu hobi kita, kekayaan kita, dan kita berpusat kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dengan semua apa yang ada di dalam hidup kita. Artinya ada penyerahan total kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin, dan kita ingin Tuhan yang memimpin hidup kita menaati total sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Sehingga betul-betul di dalam hati dan hidup kita mau meninggikan Tuhan dan mau mentaati Tuhan sampai akhir hidup kita.